Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Nurfika Indriani, NPM 1914344085, Prodi PGSD 5I UMN Awaslia. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia SD dengan dosen pembimbing Ibu Nila Lestari SPD MPD. Di sini judul materi saya metode pembelajaran. Baik, kita akan melanjutkan. Apakah itu metode pembelajaran? Baik, kita akan melanjutkan, yaitu metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Sutikno berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Iskandar Wasit dan Sunendar, metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Kemudian, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Ketiga, metode demonstrasi. Metode ceramah plus, metode resitasi, metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat, metode mind mapping. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Apakah itu metode ceramah? Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat merasa bosan. Kemudian selanjutnya metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang menugaskan membahas sebuah masalah. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Kemudian selanjutnya metode ceramah plus. Apakah itu metode ceramah plus? Metode ini sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Selanjutnya, metode resitasi. Apakah itu metode resitasi?
Metode ini biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut tertulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Kemudian, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium, agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Kemudian, metode karya wisata. Apakah itu metode karya wisata? Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya pergi ke museum atau ke tempat alam. Kemudian, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan untuk pada program khususnya kejurusan. Kemudian, metode debat. Apakah metode debat itu? Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Kemudian, metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan. Bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Kemudian, fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, alat motivasi instruksi. Apakah itu? Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi intrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Apakah itu? Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab menyampaikan materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang bermotivasi saat belajar. Kemudian kita dapat menyimpulkan tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Kemudian yang kelima, mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan.
Kemudian yang keenam, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Baik, sampai di sini video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.